Semakin dekat Anda mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, semakin Allah memuliakan Anda dan melimpahkan rahmat, kebaikan, dan kemurahannya kepada Anda. Allah berfirman dalam hadits Qudsi, "Barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepah. Dan barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari." Sebagian orang mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan. Ini sudah cukup karena Allah Maha Murah. Tetapi mereka yang meningkatkan usahanya akan mendapati Allah mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada mereka. Cinta kepada Allah dan pengetahuan tentangnya hanya akan tertanam di hati Anda ketika Anda berjuang melawan diri sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita berada di bulan kedekatan kepada Allah, dan ketika hamba-hambanya bertanya tentangnya, Dia menjawab, "Sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Allah berfirman, "Hambaku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih. Aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, penglihatannya, yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan." Syalat, hubungan yang sejati. Syalat adalah hubungan yang sejati dengan Allah. Ia adalah cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dan penghambaan kepada Allah. Ketika Anda berdiri untuk salat, Anda berada pada kedekatan yang paling tinggi kepada Tuhan Anda, berdiri di hadapan Raja itu sendiri. Nabi bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, dia bermunajat secara intim dengan Tuhannya. Ketika Anda mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah menjawab, 'Hambaku telah memujiku.' Ketika Anda mengucapkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah berfirman, 'Hambaku telah memujiku.' Ini bukanlah kiasan, ini adalah kenyataan." Allah merespons setiap orang yang salat, meskipun mereka salat secara bersamaan, karena tidak ada yang menyerupainya. Puasa membawa kehormatan yang serupa dari Allah. Lihatlah kemurahannya terhadap orang yang berpuasa. Anda meninggalkan makanan dan minuman, rezeki yang Anda hidupi, sebagai simbol meninggalkan seluruh dunia untuk Allah. Anda bangun untuk makan sahur, dan Allah serta para malaikatnya mengirimkan keberkahan kepada mereka yang makan sahur. Anda menjadi lapar dan haus demi Allah. Nabi bercerita tentang seorang sahabat yang memberikan satu-satunya makanan keluarganya kepada tamu, menghabiskan malam dengan kelaparan, dan Allah tertawa melihat pengorbanan mereka. Apa yang Anda pikirkan tentang kehormatan Allah terhadap seseorang yang berpuasa selama sebulan penuh karena cinta kepadanya? Bahkan bau mulut yang tidak sedap dari orang yang berpuasa akan lebih harum bagi Allah daripada misk pada hari kebangkitan. Merenungkan Allah melalui ciptaannya. Jika Anda ingin mengenal Tuhan Anda, renungkanlah kitabnya, Al-Quran, membawa Anda dalam perjalanan melalui kebesaran Allah, kengerian akhirat, dan kebahagiaan surga. Setiap ayat memperkenalkan Anda kepada Allah dan memimpin Anda kepadanya. Anda juga melihat sifat-sifat Allah dalam tanda-tanda alam semestanya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dia yang melihat sayap nyamuk mengepak 600 kali per detik dalam kegelapan malam. Anda melihat keindahannya dalam ciptaan. Langit hitam bertaburan, bintang-bintang seperti mutiara, ribuan jenis bunga dengan wangi dan warnanya.
Keindahan alam yang mencerminkan yang maha indah itu sendiri. Perhatikanlah rezeki Allah untuk semua makhluk. Anak burung gagak ketika pertama kali menetas dengan daging putih, ditolak oleh induknya yang hitam. Tetapi Allah mengirimkan serangga untuknya makan, sampai bulunya tumbuh dan dia kembali ke keluarganya. Bumi tempat kita hidup ini hanyalah atom dalam alam semesta yang luas. Para astronom memperkirakan 100 sampai 200 miliar galaksi. Namun semua ini seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir dibandingkan dengan kursi Allah. Dan keunggulan arsinya atas kursi seperti padang pasir atas cincin itu. Ketika Musa meminta untuk melihat Allah, hanya cahaya kecil dari kemuliaannya membuat gunung hancur dan Musa pingsan. Nabi bersabda, tabir Allah adalah cahaya. Dan jika dihilangkan, kemuliaan wajahnya akan membakar apapun yang dicapai pandangannya. Anda sering melihat kelembutan Allah dalam apa yang tampak sebagai kesulitan. Banyak musibah yang menyusahkan Anda, kemudian mengungkapkan hikmah Allah. Membuat Anda berkata, segala puji bagi Allah yang menetapkan ini untuk kebaikan saya. Dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi menerima syarat-syarat yang tampaknya menguntungkan orang-orang kafir. Namun dalam 2 tahun, jumlah Muslim berlipat ganda dari 1.400 menjadi 10.000. Perhatikanlah Nabi Yusuf, dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil. Namun setiap cobaan adalah langkah menuju menjadi penguasa Mesir. Segala sesuatu yang menimpa Anda adalah kebaikan dari Allah. Karena Dia maha halus dalam apa yang Dia kehendaki. Demam yang Anda keluhkan sebenarnya adalah penghapus dosa dan peningkat derajat. Kedokteran modern telah menemukan bahwa demam membersihkan tubuh dari kuman dan penyakit berbahaya. Allah maha bijaksana dalam semua yang Dia tetapkan. Yang paling penting adalah bersama Allah. Barang siapa bersama Allah, tidak ada yang perlu disedihkan atau ditakuti. Sebagaimana Allah berkata kepada Nabi di gua, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Barang siapa menemukan Allah telah menemukan segalanya. Dan barang siapa kehilangan Allah telah kehilangan segalanya. Semakin seorang Muslim mengagungkan Tuhannya, semakin dia mengagungkan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari keinginan yang bertentangan dengan perintah-perintah itu. Setiap dosa mengotori hati Anda dan menciptakan ketidaktahuan tentang Allah. Noda hitam yang menghalangi antara Anda dan kemurnian mengenalnya. Apa yang telah menutup banyak hati dari merasakan manisnya Al-Quran? Dosa-dosa dan kesibukan dengan keinginan duniawi. Tetapi barang siapa bertaubat kepada Allah dengan tulus, akan menemukan manisnya iman. Sebagian orang sekarang berargumen dengan hukum-hukum agama, bertanya, mengapa Allah mensyariatkan ini? Dan menentang perintah-perintah yang jelas dengan pendapat mereka. Barang siapa menentang hukum-hukum Allah adalah bodoh menurut Al-Quran. Iman yang sejati berarti tidak memiliki pilihan dalam hal-hal yang telah diputuskan Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran memperingatkan terhadap memberontak melawan perintah-perintah Allah melalui kisah sapi, mengajarkan penyerahan yang sempurna kepada Allah. Hati tidak pernah kenyang dari berbicara tentang sifat-sifat dan kebesaran Allah. Semakin Anda mengenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat, dan nikmat-nikmatnya, semakin hati Anda dipenuhi dengan cintanya. Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa mengenal Tuhannya akan mencintainya. Ketika Anda benar-benar mengenal Allah, Anda tidak tahan untuk diam dari mengingatnya. Mengetahui bahwa ketika Anda mengingatnya, Dia mengingat Anda sebagai balasannya. Hati Nabi terhubung dengan Allah di setiap saat. Melihat bulan
Dia akan teringat bagaimana orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka di surga. Melihat kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, dia akan teringat bahwa Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan menyaksikan seseorang mandi dengan tidak benar, dia akan teringat kesopanan di hadapan Allah. Abu Bakar akan menutup kepalanya ketika memasuki toilet karena malu di hadapan Allah. Ini adalah hati-hati yang selalu terhubung dengan pencipta mereka. Para sahabat akan berdiri dalam salat malam sampai menjelang subuh, tidak pernah kenyang membaca firman-firman Allah. Nabi akan membaca seluruh surah yang panjang dalam satu rakaat salat, memuliakan Allah setiap kali dia melewati ayat-ayat pujian. Ketika seorang Muslim mencapai kedudukan hubungan yang konstan dan cinta ini, dia telah memasuki surga dunia ini dan menjalani kehidupan sejati yang Allah janjikan. Barang siapa mengerjakan amal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tidak peduli seberapa banyak kita berbicara tentang Tuhan kita atau sibuk dengan mengingatnya, kita masih kurang. Kesadaran untuk benar-benar mengenal Allah datang melalui terus-menerus memohon ampunannya. Nabi yang paling berpengetahuan tentang Allah dari semua makhluk, juga yang paling sering memohon ampun, berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, dan terimalah taubatku 100 kali dalam satu majlis." Allah mengakhiri hidup Nabi dengan memohon ampun. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Penerima Taubat. Inilah jalan menuju pemenuhan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, merenungkan ciptaannya, menerima hikmahnya dalam segala keadaan, menyucikan hati dari dosa-dosa, tunduk sepenuhnya kepada perintah-perintahnya, dan hidup dalam hubungan yang konstan dengannya melalui zikir dan memohon ampun.